Pembangunan runway Bandara VVIP IKN baru 60%, PUPR lakukan modifikasi cuaca. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah mengebut pembangunan landasan pacu, runway, Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, IKN, agar dapat dioperasikan fungsional saat upacara 17 Agustus perdana di IKN. Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, saat ini progres pembangunan runway Bandara IKN baru 60%, sedangkan bulan depan sudah harus difungsionalkan untuk pendaratan peserta upacara VVIP. Bandara VVIP ada dua target ya, target Agustus dan target kontrak sampai akhir tahun. Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yang 2.200 meter, ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2024. Dia mengungkapkan, proses pembangunan Bandara VVIP IKN sempat terkendala oleh cuaca hujan. Sebab, sebelum dan selama proses pengaspalan runway tidak boleh terkena hujan karena mengganggu proses pemadatan aspal. Sekarang itu situasinya kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terang, tidak bisa diprediksi, ucapnya. Oleh karenanya, pihaknya berupaya melakukan modifikasi cuaca agar cuaca di IKN tetap cerah sehingga pembangunan Bandara VVIP IKN bisa dikebut. Kita berusaha mendukung proses tersebut melalui modifikasi cuaca agar kira-kira tidak terganggu, kata dia. Dirinya juga terus memonitor perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan pembangunan bandara ini berjalan lancar. Saya monitor ini sampai kemarin, laporannya, Pak, hari ini terang kita bisa kerja. Konstruksi IKN akan dihentikan sementara jelang upacara HUT RI. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau IKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Kita estimasi seminggu sebelum upacara, 17 Agustus, sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan, ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi. Sedangkan untuk para pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor tetap bekerja seperti biasa, mengingat waktu penghentian pekerjaan konstruksi diproyeksikan hanya 6 hari saja sampai upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai. Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, 6 hari, kata Danis. Sebagai informasi, perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang. Perayaan tersebut merupakan upacara transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru. Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengingat peran penting Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya dalam proses pembangunan dan pemajuan Indonesia. Setelah pelaksanaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang, pemerintah berencana merealisasikan upacara kemerdekaan di tahun 2025 secara penuh di IKN.
Pemasangan bilah sayap Garuda kantor Presiden di IKN selesai pekan depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau IKN menargetkan pemasangan seluruh bilah sayap Garuda kantor Presiden di Nusantara, Kalimantan Timur dapat selesai pada pekan depan. Kemarin yang sayap Garuda itu yang paling susah itu di bagian kepalanya. Itu sudah selesai 3-4 hari yang lalu. Sekarang tinggal menyelesaikan yang bagian sayap di ujungnya yakni sayap kiri dan sayap kanan. Itu mudah-mudahan bisa selesai. Saya kira minggu depan sudah selesai, ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Danis mengungkapkan progres pembangunan kantor Presiden di IKN saat ini telah mencapai sekitar 91-92%. Dirinya akan kembali meninjau pembangunan kantor Presiden di IKN tersebut pada Senin pekan depan, 8/7. Menurut dia, tantangan dalam pembangunan di IKN, termasuk proyek kantor Presiden dan pemasangan bilah sayap Garuda saat ini menghadapi cuaca. Namun Danis tetap optimistis pemasangan bilah Garuda pada kantor Presiden dapat selesai pada pekan depan. Masalahnya hujan. Jadi kalau secara ini mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, katanya. Sebagai informasi, bilah selubung sayap Garuda terakhir untuk Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, telah tuntas dikirim dari lokakarya PT Siluet Nyoman Nuarta di NU Art Sculpture Park Bandung ke Ibu Kota Negara Baru di Sepaku, Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Pengiriman terakhir ini ditandai dengan syukuran bersama Posyendu, yang telah menjadi mitra PT Siluet Nyoman Nuarta dalam pengiriman bilah selubung sayap Garuda untuk pembangunan Istana Presiden dan material pendukung lainnya ke IKN. Presiden Direktur PT Siluet Nyoman Nuarta yakni Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa pengiriman bilah sayap Garuda bukan pekerjaan ringan. Ia menjelaskan burung Garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Bilah sayap tersebut terbuat dari kuningan dan baja anti-korosi produksi PT Krakatau Steel, Persero, Tbk, yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara yang tepat. Patung Garuda IKN dibangun dengan 4.661 bilah selubung, dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung Garuda IKN memiliki bobot total 1.398,3 ton. Nyoman mengatakan saat ini bilah-bilang yang menyelubungi Istana Presiden tersebut sebagian besar telah terpasang, membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.